Ledakan kecepatan datang dari pembalap muda Indonesia. Di tengah ketatnya persaingan Moto3, satu nama tiba-tiba mencuri perhatian. Veda Ega Pratama. Bukan tanpa alasan di sirkuit Jerez, dia mencatatkan top speed hingga 222,2 km per jam. Dan itu belum semuanya. Dari posisi start ke-17, dia melesat naik hingga finish di posisi ke-6. Dua hal ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah ini hanya kejutan sesaat? Atau tanda bahwa Veda mulai benar-benar siap bersaing di level atas Moto3? Dan sekarang, semua mata tertuju ke Moto3 Le Mans Prancis yang akan berlangsung pada tanggal 8 sampai 10 Mei bulan depan. Pertanyaannya, ini bakal jadi podium berikutnya atau justru ujian terberat? From Indonesia, 17-year-old Veda Ega Pratama takes his first steps into the Moto3 world. Calm, focused and fearless, he rolls out onto the Jerez asphalt. Number 9 on that Honda Asia machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 1:44.9 this morning, a second off the... down through turn 8, and look at the commitment from Veda Ega Pratama. Number 9 on that Honda Asia machine, the young Indonesian, just 17 years of age. He set a 1:44.9 this morning, a second... Moto3 world. Calm, focused and fearless. Momen penting di Moto3 Jerez. Akhir pekan di Jerez menjadi salah satu momen paling penting dalam perjalanan Veda musim ini, datang sebagai rookie. Ekspektasi sebenarnya tidak terlalu tinggi, apalagi setelah sesi kualifikasi yang tidak berjalan mulus dan membuatnya harus start dari posisi ke-17. Posisi tersebut jelas bukan posisi ideal di Moto3. Start dari belakang biasanya membuat pembalap sulit menembus grup depan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sejak lap awal, Veda langsung menunjukkan agresivitas. Dia tidak ragu mengambil celah, berani dalam pengereman, dan konsisten menjaga ritme balapan. Perlahan tapi pasti, posisi demi posisi berhasil dia ambil, hingga akhirnya dia menutup balapan di posisi ke-6. Hasil ini terasa spesial, bukan hanya karena naik 11 posisi, tetapi karena cara dia melakukannya menunjukkan kualitas sebagai pembalap yang siap bersaing di jajaran pembalap level dunia. Kalau saya bisa start dari depan hari ini, saya yakin saya bisa fight buat podium. Karena juga saya punya pace yang bagus, jadi ya. Tapi ini hasil yang cukup bagus bagi saya dan juga tim tentunya. Dan ya, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada tim untuk kerja kerasnya selama minggu ini dan juga semuanya yang sudah mensupport saya. Terima kasih. Perfect. Good job. Thank you. See you in... Veda pecahkan rekor. Selain hasil akhir, ada satu hal lain yang tidak kalah menarik dari Jerez, top speed 222,2 km per jam di lintasan seperti Jerez yang cukup teknis. Angka ini menjadi indikator penting. Artinya, Veda tidak hanya kuat dalam race pace, tapi juga punya kecepatan murni yang kompetitif. Ini menunjukkan bahwa kombinasi antara motor dan kemampuan pembalap mulai menemukan titik terbaiknya. Menariknya, pencapaian ini datang di saat Veda masih dalam proses adaptasi. Artinya, potensi peningkatan masih sangat terbuka. Kalau performa seperti ini bisa dipertahankan, bukan tidak mungkin dia akan semakin sering berada di barisan depan. Dampak besar di Indonesia. Performa di lintasan ternyata langsung berdampak besar di luar balapan di Indonesia. Perhatian terhadap Moto3 meningkat drastis. Banyak penonton yang sebelumnya tidak terlalu mengikuti kelas ini, sekarang justru mulai rutin menonton. Kehadiran Veda Ega Pratama membuat Moto3 terasa lebih dekat dengan penonton Indonesia. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, popularitas Moto3 bisa menyaingi kelas yang lebih tinggi. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Konten tentang Veda, baik highlight maupun analisis, mengalami peningkatan jumlah penonton secara signifikan. Dan bukan hanya di Indonesia, penonton dari Malaysia dan Thailand juga mulai ikut memperhatikan, terutama karena adanya persaingan menarik dengan pembalap lain dari kawasan Asia Tenggara.
Ya, kalian pasti tahu sendiri, ada rivalitas sekaligus sportivitas yang bagus antara Veda dan Hakim Danis. Mereka sering disebut sebagai ASEAN Derby di Great Moto ketiga. Banyak fans Malaysia yang bilang respect atau heads off saat Veda melakukan comeback atau naik podium. Sementara di Thailand, karena Veda debut di Moto3 Thailand 2026 dan langsung finish P5, banyak fans Thailand yang terkesan dengan penampilan rookie asal Indonesia ini. Nah, di Indonesia memang sudah lama jadi salah satu pasar terbesar MotoGP di dunia. Nilai besar di balik performa Veda. Dari sisi industri, dampak ini tentu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Indonesia sudah lama dikenal sebagai salah satu pasar terbesar MotoGP. Dengan munculnya Veda, posisi tersebut semakin kuat. Tim Idemitsu Honda Tim Asia mendapatkan keuntungan dari sisi exposure. Brand-brand otomotif dan sponsor mulai melihat peluang baru. Walaupun tidak ada angka resmi yang dirilis, peningkatan dari sisi viewership dan engagement sudah terlihat jelas. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Veda tidak hanya penting secara olahraga, tetapi juga dari sisi komersial. Ada kabar bahwa gaji Veda sebagai rookie cukup tinggi plus bonus gede setelah podium berhasil. Artinya nilai komersialnya sudah diakui dari awal. Tapi jujur ya, sampai sekarang belum ada angka resmi dari Dorna soal berapa persis cuan yang mereka dapat gara-gara Veda Ega Pratama tampil di Moto3. Dorna emang jarang buka-bukaan data keuangan detail per kelas. Namun dari yang kelihatan di lapangan, ada TV rating Moto3 di Indonesia sering jadi juara. Konten digital seperti highlight, reaksi, analisis naik tajam. Apalagi ini bisa nambah ratusan ribu sampai jutaan dolar per musim dari hak siar, sponsor Asia dan exposure di Indonesia. Yang jelas ada cuan nyata terutama di Indonesia dan dunia digital. Tapi yang paling besar saat ini adalah brand value dan engagement dari fans Veda Ega Pratama. Langkah perbaikan tim Honda. Tim Idemitsu Honda Tim Asia tidak tinggal diam. Setelah balapan di Jerez, mereka langsung melakukan evaluasi dan pengujian. Fokus utama ada pada penyempurnaan setup motor. Mulai dari mapping mesin traction control hingga suspensi depan. Perbaikan juga dilakukan pada sistem start agar Veda bisa lebih kompetitif sejak awal balapan. Hasil dari tes yang dilakukan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Data inilah yang kemudian akan dibawa ke balapan berikutnya. Menuju GP Prancis. Balapan selanjutnya akan berlangsung di sirkuit Le Mans Prancis. Ini akan menjadi tantangan baru bagi Veda Ega Pratama. Sirkuit Le Mans dikenal sebagai sirkuit yang cukup teknis, dengan kondisi cuaca yang sering berubah. Namun, dengan modal performa di Jerez, Veda datang dengan kepercayaan diri yang tinggi. Targetnya jelas, kembali tampil kompetitif, dan jika memungkinkan, mencoba untuk mendekati podium. Melihat performa sebelumnya, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil. Posisi dan peluang. Saat ini, Veda berada di posisi ke-6, klasemen sementara, dengan 37 poin. Dia juga memimpin klasemen Rookie of the Year, dan ini adalah pencapaian yang cukup impresif untuk seorang pembalap yang baru menjalani musim pertamanya. Dengan tren performa yang terus meningkat, peluang untuk meraih hasil lebih baik di balapan berikutnya masih sangat terbuka. Dari apa yang terlihat sejauh ini, perjalanan Veda Ega Pratama menunjukkan perkembangan yang jelas, mulai dari podium di awal musim, hingga comeback kuat di Moto3, Jerez, dan catatan top speed yang memecahkan rekor di Spanyol. Semua ini menjadi tanda bahwa dia sedang berada di jalur yang tepat. Namun tantangan sebenarnya belum selesai. Konsistensi, perbaikan start, dan penyempurnaan motor akan menjadi kunci di balapan-balapan berikutnya. Sekarang,
Semua perhatian tertuju ke Le Mans. Apakah Veda bisa kembali menunjukkan progresnya? Atau bahkan melangkah lebih jauh? Jawabannya akan segera terlihat di balapan berikutnya.